Iya, mungkin kalau aku bilang kelihatannya bukan tren, tapi kayak perubahan gaya hidup ya. Hmm. Soalnya mungkin kelihatannya banyak sekali anak-anak muda yang sekarang mulai menyadari bahwa kebutuhan akan berinvestasi itu untuk grow mereka punya income. Kalau ngandelin income doang, kayak susah gitu berkembang kan. Dana istilah misal dari gaji, toh kita mau shopping, mau berlibur, itu kan perlu dana tambahan. Nah, kelihatannya mulai mereka menyadari pentingnya investasi menjadi bagian hidup mereka. Kelihatannya lebih ke sana sih, bukan tren. Kalau tren kan mungkin sebentar hilang ya. Kelihatannya mudah-mudahan ini benar-benar menjadi gaya hidup dari para investor muda kita. Jadi mindsetnya nih ya udah Bener, mulai sadar. Tapi Mbak mulai. Rita sendiri di lapangan memang menemukankah atau anak-anak muda yang akhirnya berani nanya Banyak, ke Mbak Rita, Mbak gimana nih aku banyak, mau investasi? banyak. Jadi banyak sekali, Oh. kebetulan aku ada komunitas saham, itu banyak banget anak-anak muda yang ternyata bener-bener yang dari nol juga banyak. Terus dan timbulnya itu ternyata baru-baru ini, tahun 2025, 2000 ya sampai sekarang ya. Jadi mereka benar-benar yang belum paham investasi, tapi mereka punya kayak, "Oh aku harus invest," pikirannya cuma satu, cuan. Nah, itu yang mungkin kita menjadi tugas dari kita ya untuk terus mengawal ya untuk peningkatan kualitas daripada investor muda ini agar terus benar-benar investasi bukan karena FOMO atau karena YOLO juga sih ya kan. Nah, oke, jadi Iya. menarik juga kenapa kemudian akhirnya kadang ada rasa itu ya pengen cepet-cepet dapat cuan, Iya, agresif, terjebak di bener, FOMO dan YOLO. Kalau Mbak Dita yes. akhirnya gimana tuh cara ataupun menyarankan ke mereka? Jangan sampai kayak Iya, gitu tuh. bener, aku sih selalu gini, kamu jangan ikut-ikutan. Jadi meng-inspired boleh, misal denger dari mana, terinspirasi boleh, tapi kamu tetap harus melakukan cek dan recheck. Karena saham naik itu harus ada alasan. Kalau saham yang naik terus tapi tanpa ada strong reason, nggak ada rumor, nggak ada berita, itu kayaknya agak hati-hati sih. Terutama kalau yang udah naik tinggi-tinggi ya, karena kan banyak sekali saham yang terakhir nih yang naiknya tinggi, nggak ada cerita, ceritanya kadang-kadang nggak masuk akal, tiba-tiba akhirnya turun dan hilang, nggak ada kabar lagi tuh, banyak. Nah, itu mendefinisikan ataupun mungkin melatih sense-nya untuk tahu Bener, bahwa ini sebenarnya nggak ada story, tapi iya, kenapa kita masuk, kenapa kita nggak masuk, itu memang perlu waktu kah? iya. Atau memang baru pun sudah bisa melihat sebetulnya indikator-indikator itu? Biasa yang sering aku tanamkan, kalian harus rajin baca aja. Baca, dari baca pagi-pagi tuh kayak aku sering baca juga dari IDX, channel punya news, itu banyak banget very updated. Jadi dari sini, oh kayaknya ada berita nih misalnya mau pemangkasan, RKAB batubara, itu bisa menjadi sentimen. Atau, oh kebutuhan dari nikel lagi akan ada kenaikan demand, atau, mungkin yang berita-berita yang terakhir, ada akuisisi, merger, itu menjadi katalis sih. Jadi baca sih yang paling penting, baca kemudian dibantu sama technical chart, ya belajar dari yang gratisan banyak ya. Belajar untuk melihat indikasi nih spike-nya apakah diikuti dengan volume yang tinggi atau cuman naik tapi volumenya kecil, biasa tuh agak, agak mesti hati-hati sih, karena itu gampang sekali dimanipulasi kalau transaksi dikit tapi ternyata technical-nya naik gitu. Nah itu Oke, sih, jadi ya rajin perlu, baca ya, benar, benar. kulik-kulik sana sini dari Iya, berita, iya, bahkan mungkin kalau udah ngerti cara baca laporan keuangan, dilihat juga rilisnya seperti benar, apa gitu ya benar, Mbak. Tapi iya. kalau aku mundur sedikit Mbak Rita, Mbak Rita ini sebenarnya udah berapa tahun, berapa lama di pasar Oh, modal? udah cukup lama dan udah mengalami krisis, berkali-kali krisis. Nah, mungkin nanti kita juga akan ngomongin tentang krisis MSCI ya. Jadi, ya udah cukup lama sih Oh sudah dari cukup lama ya, ya. tapi lagi-lagi kayaknya baca tuh jadi satu hal yang memang nggak Tetap, pernah berhenti ya? bener, karena, yang tadi aku bilang, saham naik pasti ada alasannya, ada strong reason membuat saham itu naik tinggi gitu. Nah dari baca itu kita kadang ada rumor, kayak kadang dikutip juga kan rumor atau ada news ini, news akuisisi, nah itu menjadi, salah satu acuan juga sih, gitu. Akhirnya bisa nyambungin ya antar Iya, titik sini ke sini ke sini, oh jadi bener. kesimpulannya kemana untuk Iya, satu saham dan ya? ini mungkin banyak berteman kali ya. Kan di stock market itu kadang-kadang kalau menurut aku kayak satu big picture, misalnya aku ketemu Mas Fajar, "Eh Mas Fajar apa yang menarik? Eh saya baca nih ini nih, ada berita ini, oh aku dapat inspired dari Mas Fajar tentang saham ini dan dapat sepotong gambaran." Kemudian aku misal ketemu dengan teman lain, mereka ternyata membahas saham yang sama tapi dari angle yang berbeda. Nah setelah beberapa orang kita kumpulkan menjadi big picture, biasa itu jackpot.
Oh. Gitu kan. Jadi nggak ada Ya. cuan yang gampang sih, nggak ada. Tapi lagi-lagi justifikasinya Bener. dikembalikan ke kita ya masing-masing Yes, sebagai kita ya, investor. Nah, bener. kalau udah dengan pengalaman yang panjang, Mbak Mhm, Rita nih sebetulnya kategorinya investor atau trader? mhm, Dan kalau ngelihat saham, ada nggak sih saham yang dari lama banget masih dipegang mhm. sampai sekarang? Mungkin kalau aku boleh dibilang kayak hybrid kali ya. Jadi Mhm, kadang aku berinvest agak lama, kadang aku terpaksa harus trading karena, oh ini kayak momentumnya udah hilang atau secara teknikal kayaknya naiknya terlalu cepet. Nah, biasa kalau naik terlalu cepet akan terjadi koreksi juga. Nah, tapi ada sih saham yang aku simpan lama, kayak ada satu saham yang di backdoor listing. mmm, Waktu itu kebetulan aku beli di FCA, sebenarnya aku beli tuh harga udah naik juga sih, mmm, tapi masih di bawah 100. mmm, Nah, setelah selesai akuisisi dengan beberapa perkembangan dan beberapa, perubahan bisnisnya, akhirnya harga sempat mencapai 700. Nah, itu aku masih wow. hold. Oh, masih Jadi hold yang ya? kayak gini aku invest ya, karena Heeh, ada cerita panjang yang kita kawal gitu. Tapi dan karena ceritanya kayaknya udah selesai, terus sudah kayaknya udah terpenuhi nih semua, berita-berita atau rumor-rumornya, ya udah kita baru take profit. oke, berarti Mhm. hybrid nih teman-teman Iya hybrid investor, loh. trader ngelihat momentum apa yang bisa Bener, dimanfaatkan bisa direalisasikan. yes. Kalau sahamnya tadi salah satunya ada ya meskipun nggak disebut nggak apa-apa deh Mhm ya, tapi mhm tadi salah satunya dari backdoor listing. Kalau mhm sektor sendiri ada mhm nggak sih sektor mungkin yang sekarang lagi mhm in mhm. banget, lagi diliatin banget, atau mungkin yang Iya. kemarin-kemarin juga sempat jadi catatan sendiri buat portonya Mbak Rita? Mungkin, nggak satu, tapi ada 2 sektor yang menurut aku sangat menarik untuk saat ini, Mhm, yaitu komoditas dan, pelayaran. Karena mmm, kita kalau pelayaran tadi mungkin kita ada ngobrol dikit masuk ke mhm. super cycle di sektor pelayaran Boleh bolehlah itu. dibahas dikit lah kalau pelayaran kenapa tuh Mbak Rita? Ya pelayaran tuh, kemarin tuh ada berita bahwa, pemerintah lagi menggodok akan memberikan insentif untuk, eee, galangan kapal. Jadi untuk Mmm, pengadaan, kapal, untuk dia punya beli spare part akan diberi insentif dengan, pajak nol. Jadi mmm. saham itu begitu ada sedikit, katalis, itu akan bergerak dulu tuh. Nah, walau ini kan masih digodok ya, Mhm. belum terjadi. Nah, itu makanya beberapa saham, galangan kapal tuh udah mulai bergerak. Apakah kita boleh bahas nih? Boleh Oh, boleh iya. boleh. Perusahaan, atau emiten yang bergerak di ada galangan kapalnya itu kayak Soci itu udah 700 ya terakhir ya. Jadi Mmm, naiknya tuh udah lumayan tinggi. Habis itu ada SMDR yang masih di kisaran kalau nggak salah harga enam ini ratus kita sekian. 19 Februari ya, harga Iya, 19 tanggal Februari 19 ya. Februari. Nah, tapi ini kan ada insentif di sektor galangan Mhm. kapal. Dan kedua, kenaikan harga sewa dari kapal yang Mmm, mengangkut LNG itu juga lagi terjadi lonjakan. Demand-nya lagi tinggi, supply lagi terbatas. Banyak oke kapal tua yang udah pensiun dan banyak, kapal yang nggak bisa memenuhi demand. Jadi ini ada sektor yang sangat menarik ya. oke. Dan komoditas ya kayak kita tahu kemarin emasnya sempat rally, Mhm. kemudian, nikel sempat naik juga, sama koper juga sempat naik juga. Jadi makanya kayak, Antam, terus kayak Merdeka Koper, saham emas itu udah naiknya lumayan Iya, tinggi sih. 2025 bahkan jadi Bener. tahunnya mereka juga ya kemarin ya. Iya, ini kayaknya masih kelihatannya masih kecipratan sampai awal tahun ini ya, nanti kita nggak tahu nantinya, tapi